Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini adalah di mana kita kembali untuk bersuka cita, bergembira bersama untuk merayakan kebangkitan Kristus. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah Paskah kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan penuh sukacita dan dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa ibadah Paskah pada hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah Paskah. Meskipun tahun ini kita merayakan Paskah dengan beribadah di rumah kita masing-masing, namun biarlah ini semua tidak membuat kita kehilangan makna Paskah yang sesungguhnya, bahwa Yesus mati bagi kita, menebus dosa kita, dan memberikan kita kemenangan melalui kebangkitannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bersuka cita, karena pada hari ini Allah telah bangkit mengalahkan maut. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Allah bangkit, di medley dengan pujian darah anak domba. Bapak Ibu yang di rumah bisa memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dasar di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dasar di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudus-Nya oleh darah anak domba.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya memberikan kepada kita kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan menguduskan hidup kita. Baik, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan buat kami, walaupun di tengah-tengah wabah virus corona yang terus masih ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih memberikan waktu buat kami pada hari ini Tuhan, untuk bersama-sama merayakan Paskah pada pagi hari ini Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, karena banyak hal yang kami perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang kurang bisa memenuhi standar Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami sering melakukan dosa di hadapan anak-anak kami, istri, suami, orang-orang di sekitar kami, terlebih kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami, agar apa yang kami lakukan pada hari ini semua berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan ibadah kami, ibadah Paskah pada hari ini Tuhan, dari awal hingga selesainya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk duduk. Saya akan membacakan berita anugerah kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita percaya bahwa Allah telah mengampuni dosa kita dan menguduskan kita oleh kuasa darah-Nya. Dosa kita dihapuskan. Karena itu, untuk merespon pengampunan yang Allah telah berikan, mari dengan hati yang bersyukur kita menaikkan pujian hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus,
Aku telah ditebus hanya oleh darah Yesus, menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Sidang jemaat, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membacakan bacaan bersamaan. Nanti saya akan hitungi aba-aba, kemudian Bapak Ibu, mari kita membaca secara bersama-sama. 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh hambanya Guru Injil Hervi dengan tema Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar memberkati setiap kita untuk bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian sebab Dia hidup. Dan nanti bait yang kedua saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak dapat bersama-sama beribadah merayakan perayaan Paskah di rumah-Mu yang kudus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi kami akan sama-sama membaca dan kemudian kami akan belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati menyertai kami, menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus melindungi kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan akan kami renungkan secara bersama-sama, ini akan senantiasa menjadi kekuatan baru bagi kami. Ini akan terus membawa harapan baru bagi kami di tengah-tengah situasi saat ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Saya meyakini di dalam anugerah Yesus Kristus bahwa kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun seperti yang saya katakan di dalam doa tadi, kita tidak bisa bertemu bersama-sama di dalam rumah Tuhan merayakan ibadah Paskah seperti biasanya, tapi kita meyakini walaupun kita di rumah masing-masing, maka itu tidak akan pernah mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita terhadap kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertama-tama izinkan saya mengucapkan secara pribadi, mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara selamat Paskah, dan biarlah Paskah di tahun 2000 ini akan terus menjadikan kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman-Nya, sehingga apapun yang kita kerjakan dalam dunia ini boleh mendatangkan berkat bagi kita secara pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Tema khotbah dalam ibadah Paskah tahun ini, gereja kita mengambil tema kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Sekali lagi, gereja kita mengambil tema Paskah di tahun 2020 ini, yaitu kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk membuka Alkitab, dan kita akan membaca bersama-sama 2 ayat yang akan menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, dan Bapak Ibu menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit.
ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sekali lagi yang berbahagia adalah orang yang mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kebangkitan Kristus membawa harapan baru, dan sesuai dengan teks yang sudah kita baca tadi juga, maka saya membagi tema ini menjadi dua bagian yang akan menjadi fokus perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu sudah berapa lama kita melaksanakan perayaan Paskah. Sudah berapa kali Bapak Ibu saudara merayakan ibadah perayaan Paskah. Tapi paling tidak kalau kita Kristen sejak lahir, maka jumlah usia kita menentukan berapa kali kita telah merayakan ibadah Paskah atau perayaan Paskah. Kalau mungkin ada yang Kristen setelah dewasa atau setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka mungkin orang tersebut yang tahu berapa lama dia telah mengikuti perayaan Paskah selama hidupnya. Contohnya saya berarti sudah lebih dari 30 tahun, berarti saya sudah 30 tahun lebih banyaknya merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Paskah orang Kristen itu selalu identik dengan kebangkitan Kristus. Ya, nama juga Paskah. Nggak mungkin orang Kristen merayakan Paskah tanpa kebangkitan. Pertanyaannya, apakah kita mengerti apa makna kebangkitan dalam kehidupan kita? Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta dalam ibadah Jumat Agung yang lalu, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus. Maka saya juga akan memulai khotbah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di luar sana mengenai kekristenan. Orang yang tidak percaya memberikan pertanyaan, kenapa Kristus itu harus bangkit? Kan Kristus telah dikorbankan. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini yang atau di rumah mungkin pernah menemui pertanyaan tersebut. Mereka kemudian mengkaitkan ini dengan konsep perjanjian lama mengenai pengorbanan anak domba, lembu, dan lain sebagainya yang dikorbankan. Itu benar-benar dikorbankan atau ada kematian di sana dan tidak mengenal adanya kebangkitan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukankah kematian itu sudah cukup untuk menjadi korban? Kemudian juga mereka mengutip apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika dia melihat Tuhan Yesus itu muncul. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Memang beberapa penafsir, termasuk seorang penafsir yang sangat terkenal yaitu Ramses, mengatakan bahwa Kristus atau Yesus berhak mendapat gelar sebagai anak domba Allah karena Kristus adalah simbol kemurnian tanpa cacat, artinya dia layak untuk menjadi korban penebusan. Dan konsep ini tentunya sudah lama, ada sejak perjanjian lama. Kalau kita memperhatikan khotbah dari Pak Pendeta pada hari Jumat yang lalu, kita bisa melihat ini sudah merupakan nubuatan yang disampaikan oleh para nabi, nubuatan yang sudah difirmankan oleh para nabi jauh sebelum hal ini terjadi. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa kemudian orang-orang di luar sana mempertanyakan konsep tersebut. Kenapa harus ada kebangkitan? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat dalam perjanjian lama, ketika kemudian ada anak domba, kemudian atau anak lembu yang dikorbankan, seperti yang saya katakan tadi, artinya ada pembunuhan di sana dan pasti mereka tidak akan hidup kembali. Kan sudah dikorbankan. Alkitab tidak mencatat kemudian ada domba, ada lembu, ada burung yang dikorbankan yang kemudian bangkit kembali. Kalau mungkin ada, mungkin Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada saya. Jadi apa gunanya dikorbankan kalau toh yang dikorbankan dapat hidup kembali? Apa nilainya? Contoh misalnya jemaat kita membutuhkan dana atau membutuhkan tanah misalnya. Kemudian majelis dan hamba Tuhan kemudian mengajak Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan untuk berkorban demi menunjang program yang sedang dilaksanakan oleh gereja, dalam hal ini pembangunan ataupun pembelian tanah. Kemudian ya kita sebagai jemaat Tuhan yang taat, kemudian kita berkorban, korban tanah kita.
Tetapi setelah 3 hari kemudian Pak Ketua Majelis mengatakan, loh ini tanahmu saya kembaliin. Apakah ini disebut sebagai pengorbanan? Ini bukan pengorbanan, namanya simpan pinjam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di luar sana ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kebangkitan yang dialamatkan kepada orang Kristen termasuk saya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Belum lagi mengenai pengajaran yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Kristus, tetapi salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Kemudian Allah dengan kuasanya menyamarkan wajahnya seperti itu sehingga kemudian tentara-tentara Roma tersebut salah tangkap. Yang mereka tangkap adalah murid Yesus, bukan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus pada waktu malam itu mencuri mayat Yesus untuk menghilangkan jejak. Ada yang mengatakan bahwa justru Yusuf yang menguburkan Yesus, yang adalah pemilik kubur tersebut, yang menyembuhkan mayat Yesus. Mungkin mayat Yesus itu berharga sekali, maka kemudian dicuri oleh sang pemilik kubur, yaitu Yusuf. Bahkan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa mereka ini salah alamat. Mungkin mereka nggak pakai GPS atau gimana, kemudian mereka pergi ke kuburan yang salah, yang bukan kubur Yesus maksudnya. Dan dan Petrus pun ternyata salah alamat juga kalau begitu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya kita sebagai orang percaya ketika diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti baik yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta pada hari Jumat yang lalu dan Jumat Agung ataupun yang saya sudah katakan tadi, maka mungkin kita akan sulit untuk bisa menjelaskan secara sempurna apa yang menjadi keberatan mereka tentang kebangkitan, termasuk saya secara pribadi. Tapi tenang saja Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak sendiri. Pada kenyataannya murid-murid Yesus dan perempuan-perempuan yang telah lama mengikuti Yesus siang hari selama 3 tahun mengikuti Yesus, mereka pun tidak memahami secara sempurna apa yang telah Yesus katakan kepada mereka mengenai kebangkitan Kristus. Bahkan mungkin ajaran-ajaran tentang Taurat Tuhan ataupun kitab-kitab Nabi yang telah menubuatkan tentang kebangkitan Kristus, tentang kematian Kristus, mungkin mereka kurang paham. Sehingga mungkin mereka sama dengan kita, sulit untuk kita mengerti tentang konsep kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dalam perikop kebangkitan Yesus di dalam pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, maka kita akan menemukan sebuah cerita bagaimana setelah hari Sabat, tepatnya pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kuburan sebagaimana kebiasaan orang-orang pada masa itu. Ini menunjukkan, ini membuktikan bahwa mereka tidak memahami apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka. Sampai pada satu saat, kedua malaikat Allah menyampaikan hal tersebut kepada mereka seperti yang ada di dalam ayatnya yang ke-5. Barulah kemudian mereka baru mereka teringat, baru mereka mengerti apa yang Yesus pernah katakan kepada mereka ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka di Galilea. Bahkan ketika perempuan-perempuan itu pun kembali, saya yakin dengan penuh sukacita mereka kembali karena mendengar tentang kebangkitan Kristus. Mereka kemudian menyampaikan kepada ke-11 murid Kristus yang ada dan saudara-saudara yang lain, pengikut-pengikut yang lain. Tapi justru respon mereka terhadap berita sukacita ini dianggap sebagai berita hoaks atau berita bohong. Tidak mempercayai perempuan. Apalagi kan konsep perempuan pada waktu itu kan di kelas 2 kan. Jadi pasti berita-berita seperti ini dianggap sebagai cerita bohong bagi mereka. Tapi kita bisa melihat Petrus, meskipun mungkin dia pikir ini cerita bohong atau tidak, hoax atau tidak, tapi dia ingin bukti. Dia tidak langsung mengatakan bahwa ini hoax atau tidak. Dia mengatakan bahwa ini mau kosong atau tidak. Tetapi kemudian kita melihat respon dia kemudian langsung di tengah-tengah kebimbangan dia kemudian pergi dengan cepat, artinya dengan lari atau dengan buru-buru pergi ke kubur tersebut untuk melihat apakah benar apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai teori kubur kosong, teori yang disamarkan, bagaimana kemudian murid-murid Yesus mencuri, ataupun Yusuf yang kemudian
pemilik kubur menyembunyikan. Tidak, saya tidak akan panjang lebar membicarakan tersebut, tapi kita meyakini dalam iman bahwa Kristus telah bangkit, dan kita akan berfokus kepada tema kita, mengapa kemudian kebangkitan Kristus memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, berdasarkan teks yang telah kita baca dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang kelima dan yang keenam, kita akan menemukan dua pelajaran penting atau dua hal mengapa kemudian kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan pada ayatnya yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Atau tafsiran lain menjelaskan bahwa, "Mengapa engkau mencari orang hidup di tengah orang mati? Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini merupakan sebuah teguran yang bisa dikatakan tegas namun halus, yang seolah-olah mengindikasikan bahwa tidak pernahkah kamu mengerti bahwa Yesus itu mempunyai hidup yang sejati, yaitu hidup dari Allah asalnya, sehingga mustahil bahwa Yesus diserahkan untuk tetap tinggal di dalam kekuasaan maut. Hal ini menyinggung mereka sebab mereka mencari Yesus di tempat yang salah. Maka pertama kita akan pelajari mengapa kemudian kebangkitan Kristus memberikan harapan baru bagi kita, yaitu karena kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Saya tidak tahu apakah ini sebuah kebetulan. Saya juga melihat beberapa statement, bahkan juga beberapa artikel yang menulis hal yang sama mengenai virus corona yang terjadi di minggu-minggu sengsara. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton videonya atau mungkin membaca artikel tersebut. Mengapa kemudian virus ini kok kebetulan jadi di masa-masa sengsara perayaan menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan Kristus? Kalau kita bisa melihat konteks pada waktu itu di dalam Lukas ini, maka kita akan melihat bagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang berteriak salibkan Dia, dan orang-orang yang membenci Kristus pada waktu itu, bahkan iblis yang adalah kreator dan aktor utama dalam pada masa itu, mungkin merasa menang. Mereka merasa victory dengan tersalibnya Yesus Kristus. Namun ketika itulah kita bisa melihat bahwa justru ketika Kristus mati, ketika Kristus tersalib, maka itu sebenarnya adalah suatu kemenangan terbesar dari Kristus dalam mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa iblis justru salah dalam menghayati mengenai rencana Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Bukankah dalam kehidupan kita juga mungkin seringkali kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu? Terkadang kita merasa bahwa kita pasrah dengan keadaan, kita kalah. Tapi justru ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuat sesuatu yang menurut kita adalah sebuah kekalahan besar menjadi suatu kemenangan besar. Akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bahwa iblis itu berhasil menutup pintu gereja melalui virus corona. Kebaktian yang selalu ada setiap hari Minggu kini nyaris sepi dan kosong. Hanya ada satu orang yang lalu lalang, Ibu Kostor. Apakah iblis ini menang, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah iblis itu berhasil atau sukses menutup pintu gereja? Saya awalnya berpikir juga demikian. Mengapa harus takut dengan virus ini? Awal-awal ketika pemerintah mengeluarkan himbauan, bahkan juga surat edaran, dan kemudian direspon oleh PGI, saya juga berpikir, wah apa-apaan ini? PGI maunya gereja juga diliburkan. Saya juga sempat berpikir seperti itu. Tetapi di sini saya melihat bahwa kuasa dan hikmat Tuhan itu jauh lebih besar dari hikmat manusia. Apa yang saya pikirkan belum tentu apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang saya pikir baik itu belum tentu baik bagi Tuhan. Tetapi apa yang baik bagi Tuhan itu sudah pasti baik bagi kita. Iblis memang sukses menutup pintu gereja di mana-mana. Di mana setiap hari orang menaikkan setiap pujian, firman Tuhan diberitakan di sana. Tetapi kenyataannya kita bisa melihat bahwa satu pintu
bait Allah ditutup, satu pintu gereja ditutup, tetapi minimal di gereja kita atau di jemaat kita ada lebih dari 40 rumah yang dijadikan tempat untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biasanya hanya pada hari Minggu gereja itu yang terdengar adanya firman disampaikan, adanya pujian penyembahan, ada sorak-sorak, ada tepuk tangan, ada salam kiri kanan, ada sukacita antar jemaat satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa melihat ini pun terjadi di rumah-rumah jemaat. Iblis yang awalnya merasa menang seperti ketika Kristus tersalib, namun justru kemenangan ada di pihak orang-orang percaya. TV, laptop, apalagi HP, apalagi media-media yang dipakai, biasanya dipakai hanya untuk main game, media sosial, nonton TV Korea, dan lain sebagainya. Tapi justru kini dipakai oleh Tuhan untuk bisa kita mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman seperti yang Bapak Ibu Saudara sedang lakukan saat ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memang sulit untuk menggambarkan depresi yang hebat akibat penyaliban Kristus kalau kita kembali kepada konteks murid-murid dan juga perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Bagi mereka ini adalah suatu pukulan yang sangat berat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pemahaman mereka di dalam Yohanes 12 ayat 34 bahwa Sang Mesias adalah Raja yang akan memerintah untuk selamanya, tidak ada batas waktu dengan tangan kuasanya yang kuat. Tetapi kini mereka lihat tersalib dan harus mati. Bagi mereka kematian adalah semacam bencana besar yang mungkin mereka tidak pernah harapkan sebelumnya. Kayu salib hanya akan menjadi beban hidup mereka, hanya menjadi rasa malu yang luar biasa bagi mereka. Karena mungkin mereka akan diejek. Lihat, guru yang kalian agungkan, yang telah melakukan banyak mujizat, kini tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tentu ini akan membawa kepahitan dalam kehidupan kita. Bahkan juga murid-murid dalam konteks pada waktu itu. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam teologi reform dikenal dengan total depravity, artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah mati dan layak untuk dihukum. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mendapatkan keselamatannya secara pribadi. Tanpa adanya anugerah Tuhan, tanpa adanya pengorbanan Kristus, maka tidak akan pernah ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Artinya, kita akan sama-sama dibinasakan di dalam kekekalan. Tetapi di sini kita bisa melihat pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus merupakan bukti nyata kasih Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita, yang dikenal dengan grace, anugerah yang diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya dicerca, kita yang harusnya diludahi, kita yang harusnya dicambuk, tetapi Kristus telah menggantikan kita. Kita yang seharusnya dihukum, namun Kristus yang mengambil bagian. Dan ini merupakan bukti yang luar biasa mengenai kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kebangkitan, maka kemudian juga ini menjadi konfirmasi atau titik terakhir yang menjadi utama, yang menandakan bahwa Kristus telah menang terhadap kuasa maut. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, maka kita akan melihat dalam sesi akhir ketika kemudian Yesus bangkit, maka iblis itu menjerit. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah menonton film tersebut atau juga menonton film-film yang serupa, maka kita melihat ada bagian tertentu yang kemudian menunjukkan iblis merasa kalah, dia berteriak dan lain sebagainya. Karena akhirnya tahu bahwa Kristus yang menang. Dia pikir, saya ini sudah menang, Kristus sudah disalibkan. Siapa lagi yang dapat menebus manusia? Siapa yang dapat memimpin kerajaan di muka bumi ini? Toh sudah mati. Dia merasa menang. Tapi akhirnya semuanya terbalik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkataan malaikat dalam teks ini memberikan konfirmasi bahwa Kristus telah menang terhadap kuasa maut. Maut yang seharusnya menjadi bagian kita, namun Kristus telah mengalahkannya untuk kita. Kebangkitan adalah sebuah fakta penting, karena kebangkitan menggenapkan keselamatan bagi kita. Mustahil bagi manusia untuk dapat mengalahkan kuasa maut seperti apa yang saya katakan tadi, karena memang manusia penuh dengan kelemahan dan dosa. Kemenangan Kristus sebagai pengganti kita menjadikan kita memperoleh pengampunan dosa. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17,
Kemudian Paulus mengatakan justru melalui kebangkitan Kristus, maka kemudian kita mendapat titel baru, yaitu orang-orang yang benar di hadapan Allah. Maka hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita pelajari dalam teks ini secara khusus bagian ayatnya yang kelima, bagaimana kemudian kita mempelajari mengapa kebangkitan Kristus itu memberikan harapan baru dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa Kristus telah mengalahkan maut, dan kemenangan Kristus itu akan terus menjadi bagian hidup kita. Kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Yang kedua, kita baca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saya menggarisbawahi kata ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Maka poin yang kedua yang kita pelajari di sini, mengapa kemudian kebangkitan Kristus itu membawa harapan baru dalam kehidupan kita? Karena apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ada sebuah lagu yang luar biasa bagi saya secara pribadi yang berkata, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang difirmankan, apapun yang dikatakan, apapun yang telah dinubuatkan, pasti akan digenapi oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca bagian perjanjian baru, maka kita akan menemukan semua tulisan, baik itu Injil ataupun surat-surat, semuanya berfokus kepada fakta kebangkitan Kristus. Sekali lagi, semua tulisan dalam perjanjian baru, semua berfokus pada fakta kebangkitan Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Kristus ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting atau sangat esensi dalam iman kekristenan. Maka Rasul Paulus mengatakan seperti apa yang sudah disampaikan tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 17 yang mengatakan bahwa dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bukan hanya mengalahkan kuasa dosa dan maut, kebangkitan Kristus juga menggenapi rencana Allah di dalam keselamatan. Kemudianlah Paulus juga mengatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita di dalamnya menjadi sia-sia. Karena semua orang tahu pasti akan mati dan tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan hanya kepada murid-murid tentunya hal ini dikatakan oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi, ini sudah jauh ratusan tahun setelah dinubuatkan sebelum kejadian itu terjadi. Kalau mungkin kita bisa membaca dalam Yesaya dan Yeremia, maka kita akan menemukan bahwa di sana kemudian dinubuatkan bahwa akan ada anak domba Allah yang akan disesat, yang akan menderita, dan itu untuk saudara dan saya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pengorbanan Kristus atau kebangkitan Kristus ini merupakan penggenapan dari semua nubuatan dari perjanjian lama tentang Mesias. Di sini kita bisa pelajari bahwa apa yang telah difirmankan bahkan sangat jauh rentannya, ratusan tahun itu pun digenapi di dalam Yesus Kristus. Bahkan juga kita bisa melihat konfirmasi disampaikan oleh malaikat. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada mereka. Dan saat itu Yesus bukan hanya sekedar menghibur, oh sebentar lagi kan saya akan mati, Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-muridku, nanti karena mungkin Tuhan Yesus ingin menghibur mereka, tapi tenang, saya akan bangkit. Yesus tidak sedang bergurau atau menceritakan sesuatu yang membohongi mereka atau hoaks. Tapi di sini kita bisa melihat konfirmasi disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Dan kalau kita bisa melihat dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita tidak akan menemukan teks yang sama. Meskipun ada kisah yang sama yang ditulis oleh para penulis, tapi hanya di dalam kitab Lukas ini yang kemudian
ditulis teks ini, yaitu ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di kala. Ini menunjukkan bahwa semua apa yang Yesus katakan itu pasti akan terjadi kalau kita mengimani. Dan kalau kita bisa melihat ketika kemudian kedua malaikat itu ketika mereka menyampaikan pesan ini kepada perempuan itu langsung ngerti. Gak ada di sana, tidak dicatat mengenai diskusi. Misalnya perempuan itu, nggak mungkin, kami kan nggak percaya kebangkitan. Nggak mungkin, kebangkitan itu kan tidak pernah dicatat dan lain sebagainya. Tidak ada komunikasi seperti itu. Tidak ada komplain, tidak ada debat antara malaikat dan juga perempuan tersebut. Mereka langsung mengerti tentang apa yang disampaikan oleh para malaikat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita menemukan hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin akhir ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar ada statement-statement dari hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya dipakai oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk bisa menghalau virus ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah tahu apa belum, sudah mendengar videonya atau belum, tapi ada hamba Tuhan yang se-ekstrim itu. Dan kenyataannya hal itu tidak terjadi sampai detik ini. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita untuk menentukan apakah kemudian dia nabi yang benar, dia itu sebagai hamba Tuhan yang betul-betul dari Tuhan, itu ditentukan dari perkataannya yang terbukti. Jadi kalau pernyataannya, kata-katanya itu tidak terbukti, maka dia itu bukan seorang nabi daripada Tuhan. Dia itu bukan sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan secara pribadi untuk menangani sebuah kasus. Contohnya kasus ini yang seperti yang saya katakan tadi. Ada hamba Tuhan dengan gagahnya mengatakan tersebut. Tapi sampai saat ini badai corona tetap ada. Jadi ya kesimpulannya Bapak Ibu mungkin bisa menjawab apa yang saya maksud. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah dua hal penting yang perlu kita pelajari dari dua ayat ini yang telah kita baca tadi dalam pasal 24 ayat 5 dan 6. Ada dua yang perlu kita pelajari di sana, yaitu karena kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Dan yang kedua adalah apapun yang difirmankan Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Apa aplikasinya bagi kita ketika kita mempelajari teks tadi dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6? Tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak akan mungkin muncul, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Murid-muridnya hanya sebagai representasi, murid-muridnya hanya sebagai wakil atau simbol dari kekalahan dan kehancuran pada konteks waktu itu. Mungkin mereka hanya akan mengenal Kristus sebagai guru mereka yang agung, guru mereka yang begitu mencintai mereka, guru yang rela membasuh kaki mereka, guru yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Namun kini guru tersebut tersalib. Mungkin kisah-kisah yang mereka lihat ketika Yesus dibawa, dibantai, dan kemudian harus digantung, ini akan menjadi sebuah akhir karir dari kehidupan mereka. Mungkin mereka akan dicela seperti yang saya katakan tadi, lihat, kok Pupace sudah digantung. Orang yang kalian banggakan kini tergantung dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu orang yang melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi kita bisa melihat, setelah peristiwa kebangkitan, setelah mereka meyakini dengan pasti bahwa Kristus itu bangkit, meskipun mereka sudah mendengar tentang kebangkitan ini sebelumnya, tapi ketika mereka melihat sendiri, di mana Yesus kemudian menampakkan diri kepada mereka dan menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa, maka kemudian itu mengubah 180 derajat hidup para murid Yesus, hidup para pengikut-pengikut Yesus, hidup para perempuan-perempuan yang dengan setia menantikan kebangkitan Kristus. Sebelum melihat kebangkitan, kita bisa melihat ada yang lari ketika Yesus mau ditangkap, mereka cakar sana ke sini, lari entah kemana, bersembunyi, mungkin bingung mau lari kemana. Ini Allah ya, Tuhan yang kita percayai, guru yang kita agungkan kini tertangkap, kita mau kemana? Bahkan ada yang menyangkal Sang Petrus. Mereka itu hidup di dalam ketakutan. Tetapi ketika kita bisa melihat, setelah melihat kebangkitan, maka kemudian hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dulu mereka adalah orang yang penakut, tapi kini mereka keluar. Mereka mampu memberitakan Injil, mereka rela berkorban demi Injil, bahkan rela mati, agar Injil ini dapat disampaikan, agar kebangkitan Kristus dapat dirasakan oleh saudara dan saya, termasuk kita yang hidup
pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagi kita mungkin saat ini sedang merasakan ketakutan akibat virus corona atau COVID-19, termasuk saya. Atau kita mengalami pergumulan yang berat, baik dalam keluarga, usaha, studi, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin saat ini kita kemudian memilih untuk menyerah dan kalah dengan keadaan, putus asa, kehilangan harapan, hidup tanpa tujuan, galau di mana-mana. Maka lewat momen Paskah saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus dibangkitkan, ada harapan baru yang Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa firman-Nya yang akan memberikan jaminan kemenangan bagi kita, meskipun terkadang itu mustahil bagi kita. Seperti apa yang dialami oleh perempuan-perempuan dan juga para pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Mereka merasa bahwa ini adalah suatu hal yang mustahil. Saya pikir mereka ini bukan lupa sebenarnya. Mereka ini merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Karena konsep kebangkitan pada waktu itu adalah satu hal yang sangat mustahil. Namun peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus, membuktikan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, itu akan menjadi mungkin bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Kristus, bagi manusia, maka itu mungkin bagi Kristus. Yesus membuktikan apa yang Ia katakan pasti akan terjadi. Bahkan jauh seperti yang saya katakan tadi, jauh sebelum peristiwa ini pun sudah difirmankan, ini sudah dibuatkan oleh para nabi. Dan ini merupakan karya terbesar Allah dalam menebus manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percayalah kalau Tuhan ada di pihak kita, dan kita dengan sungguh-sungguh percaya bersandar kepadanya, maka yakinlah dalam keadaan buruk sekalipun, dalam keadaan saat ini sekalipun, maka Tuhan akan senantiasa menyertai, memberkati kita. Seperti yang lagu yang saya katakan tadi, biarpun bumi ini berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, bumi dan langit goncang, tetapi kasih Tuhan, firman Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya pun mengakui dan merasa bahwa apa yang dialami saat ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Banyak orang di sana sini teriak dengan adanya virus ini. Perekonomian, bahkan negara-negara adidaya pun mengalami kemerosotan. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak memiliki kuasa apa-apapun. Hanya dengan virus yang mungkin tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi itu mampu menggoncangkan seluruh dunia. Tapi yakinlah, jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa selalu rindu dengan belayan kasih Tuhan, selalu datang kepada Tuhan dengan pujian-pujian, dengan membaca firman Tuhan, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya secara pribadi, bahkan juga hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat Paskah buat kita, dan kiranya kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan lagi boleh menguatkan iman percaya kami bahwa kebangkitan Kristus yang kami rayakan dalam perayaan Paskah ini memberikan harapan baru dalam kehidupan kami, membawa pengharapan baru dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kemenangan Kristus akan menjadi kemenangan kami juga. Bahwa apa yang pernah Yesus katakan, bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita, menyertai umat percaya, maka itu akan dinyatakan juga dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami Bapa di surga akan terus bisa memuliakan nama Tuhan. Kami senantiasa terus berkomitmen untuk selalu setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, terlebih menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh terpatri dalam kehidupan kami, dan itu pun boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita, di mana kebangkitan Kristus sudah membawa harapan baru bagi kita sebagai orang percaya. Dan sebagai tanda ucapan syukur kita atas segala berkat Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai korban syukur kita baginya dengan menaikkan pujian, penebus telah bangkit. Yesus bangkitlah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasa mau lenyaplah, tak bersengat. Yesuslah bangkitlah, kuasa iblis hilanglah sekali. Dan kubur tak berkuasa atasnya, musuhnya manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan yang berada di rumah, mari saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, meskipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, di dalam kami memuji, di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami. Mari Tuhan, sebelum kami bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan menyucikan setiap hati kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga setiap doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan untuk pemerintahan bangsa kami, berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang bersinergi
dengan berbagai elemen masyarakat bersama, saling bantu, saling bahu-membahu, gotong royong untuk mengendalikan dan mengatasi meluasnya dampak penyebaran wabah virus COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan belum bisa diperkirakan akan sampai kapan berakhirnya. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan karuniakan hikmat kepada pemerintahan bangsa kami, sehingga pemerintahan negeri kami ini Tuhan dapat melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Kami dapat bersama-sama saling bahu-membahu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk peran serta masyarakat dan semua pihak dalam menjalankan anjuran pemerintah bangsa kami dalam pembatasan sosial berskala besar guna memotong penyebaran COVID-19 agar sementara waktu produktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kami dapat saling bersama-sama melakukan semuanya ini Tuhan, dan kami boleh saling mendoakan serta menguatkan di antara anggota masyarakat. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami di dalam memastikan pasokan stok bahan-bahan makanan, ketersediaan peralatan kesehatan, seperti halnya masker, cairan pembersih tangan, dan juga hal-hal lainnya yang penting. Kiranya semuanya itu tetap terjaga dan harga-harga tetap dalam relatif stabil. Tuhan memberkati bangsa kami, agar bangsa kami diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kami mau menyerahkan, biarlah kiranya Tuhan segera lalukan bangsa, bahkan seluruh dunia ini dari wabah virus corona. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan bagi pergumulan jemaat-Mu, khususnya jemaat GPMI Bontang, dalam menghadapi kesulitan ekonomi maupun tekanan hidup. Bapa, kami mau berdoa, kiranya Tuhan karuniakan kepada setiap kami hikmat-Mu, sehingga di tengah-tengah perekonomian kami saat ini, kami boleh senantiasa bersandar berharap dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk dapat melalui semuanya ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu yang mungkin saat ini tengah dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, mengangkat segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka Tuhan dapat kembali melakukan aktivitas mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara Getty yang saat ini masih dalam perawatan medis. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya Tuhan mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuh saudara Getty. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Bahkan medis yang saat ini tengah merawatnya, Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berkati. Tuhan memberkati segala obat-obatan, makanan, minuman, bahkan vitamin yang dikonsumsinya. Itu boleh menjadi sarana bagi kesembuhan saudari Getty. Berdoa juga untuk orang tua, bahkan orang-orang terdekat yang dengan setia menjaga, merawatnya. Tuhan berikan mereka kesabaran, kesehatan, kekuatan yang ekstra. Bahkan segala kebutuhan biaya yang mereka perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan maupun usaha dari seluruh jemaat Tuhan. Tuhan terus memberkati. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan taruh hikmat kepada setiap mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan senantiasa menolong memberkati kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pelayanan Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini.
Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah Paskah kita pada hari ini. Biarlah melalui ibadah kita hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita meninggikan Dia, Allah yang telah menebus kita dan memberikan kita kemenangan dengan pujian Glory, Glory, Haleluya. Saya mengundang jemaat Tuhan dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah Paskah kita pada hari ini, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita bersama, kita pujikan Allah Tritunggal doksologi, dan kita terima berkat Tuhan, dan kita pujikan pujian Amin Song bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kembali kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang telah bangkit, yang telah menang. Mari kita sebagai orang percaya bangkit dalam kehidupan pribadi kita. Kita menang dalam setiap tantangan kehidupan ini, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari sorga. Ia melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepadanya. Kiranya kasih Allah, Yesus Kristus, bahkan anugerah daripada Bapa, persekutuan
dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai hidup kita, mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Semangat dalam menjalankan kehidupan kita hari demi hari selama pandemi corona ini. Kita selalu bersandar kepada Tuhan, kuatkan hati kita masing-masing dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.